Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pembuatan laporan Safety Talk bulan Januari ya, tahun 2019 atau 2010 atau tahunnya ya, terserah ya, disesuaikan dengan keadaan. Oke, kita langsung seperti ini. Ada namanya juga laporan ya, harus ada pengertian, manfaatnya juga, panduan safety ya, pentingnya memberikan pengarahan dalam bentuk forum atau briefing safety talk ini gitu ya. Terus untuk manfaatnya adalah manfaat safety meeting atau safety talk yaitu untuk mengenalkan dan mengingatkan segala jenis aturan-aturan dari kesehatan dan keselamatan kerja agar sebuah aktivitas pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Nah, pengertiannya safety talk atau safety meeting merupakan sebuah cara untuk selalu mengingatkan kepada para pegawai tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di area kerja. Saya pernah lihat di TV itu ketika seseorang itu apa namanya ingin membangun ya rumah kalau nggak salah itu di bangun bedah rumah deh. Nah itu kan ada briefing dulu tuh untuk apa namanya antara si yang mungkin pimpinan dengan para tukang-tukangnya yang akan membangun gitu ya. Nah, itu disampaikan tuh terkait dengan safety talk-nya gitu ya yang tadi kita bahas tuh ya di video-video sebelumnya gitu ya. Nah ini laporannya tuh ya. Oke. Nah ini ada topiknya nih, topik-topiknya ya. Apa laporan safety itu. Ini tahun 2019 ya. Kita satukan dulu. Nah, di sini ada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019, lokasi peserta ruang produksi semua karyawan produksi ya. Topiknya adalah pencegahan kebakaran penggunaan apa? Pelaksananya siapa? Di sini misalnya namanya si Denny deh. Nah, si Denny aja deh. Banyak-banyak panjang-panjang ya. Uraiannya seperti ini. Topik safety child yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu bagaimana cara kita menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan yang benar bila seandainya suatu saat di tempat kerja kita ini terjadi kebakaran. Nah, mungkin di antara kita semua yang berkumpul di sini sudah ada yang bisa menggunakan alat tersebut bahkan sudah mempraktikannya entah saat latihan atau langsung menggunakan pada saat kebakaran. Yang pertama, bila suatu saat terjadi kebakaran, langkah yang kita ambil yaitu berteriak atau memberitahu rekan-rekan kerja lainnya bahwa keadaan darurat sedang terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan supaya rekan-rekan kita juga bisa ambil tindakan dalam hal ini. Bisa teriak, ya, terus lagi tekan atau alarm gitu ya untuk memberikan informasi. Lalu sebelum kebakaran kian besar, langkah kedua kita mencari alat pemadam api ringan di sekitar lokasi ya aparat tadi. Tapi ingat jangan sudah milih jenis APAR karena alat ini memiliki 4 jenis ya. Ada 4 jenis APAR nih jangan sampai salah. Yang setiap jenis memiliki fungsi untuk memadamkan api dan dari macam-macam jenis kebakaran. Nah, saya akan mengulas sedikit jenis APAR. Yang pertama alat pemadam api ringan jenis air. Bapak Ibu dan Bapak-bapak pada dasarnya pasti sudah tahu dengan jenis yang satu ini. Jenis ini adalah yang paling cocok dan sering digunakan untuk memadamkan api. Tapi jangan sesekali kita menggunakan alat ini untuk memadamkan api yang bersumber dari jaringan listrik ya. Nanti bukan tapi itu mati kita malah tersengat aliran listrik bahkan air pun bisa bertambah besar. Nah, jadi gini, konsep listrik itu kan kalau ada air tuh bisa kita juga yang kena gitu. Misalnya ada konsleting listrik kebakaran, lalu kalau kita siram ya amblas gitu yang kena gitu. Bisa meledak gitu ya. Terus lagi di bawahnya juga bisa kena tuh strum kaki kita gitu ya. Apalagi kena air gitu ya. Bahaya kan kalau kalau apa namanya? Kalau ketika listrik itu kena ya, maksudnya listrik itu kebakaran atau korsleting jangan sampai menggunakan air kalau di listrik tuh ya. Nah, ini masuk ke alat pemadam api ringan jenis air ya. Alat pemadam api ringan jenis POAM atau busa. Nah, jenis ini yang di dalamnya berisi bahan kimia yang berasal dari POAM atau busa. APAR ini cocok untuk memadamkan api yang bersumber dari bahan yang bukan logam seperti kain, ya, karet, kertas, dan yang lainnya serta jenis ini juga cocok untuk pemadaman api yang bersumber dari bahan cair seperti minyak, alkohol, dan lain sebagainya. Ya, nanti teman-teman cari tuh apa namanya alat pemadam api yang jenis
busa gitu ya atau foam. Alat pemadaman api ringan jenis serbuk kimia atau dry chemical powder ya. Kalau APAR yang satu ini pasti kita udah gak asing lagi karena di proyek dan sebagian besar perusahaan pasti menyediakan jenis ini ya karena APAR jenis ini adalah yang bisa dibilang serbaguna. APAR ini bisa memadamkan hampir semua jenis kebakaran seperti kebakaran yang bersumber dari bahan logam, bahan cair, dan instalasi listrik. Tapi jenis ini tidak disarankan dipakai pada perusahaan industri karena apabila digunakan dan disemprotkan pada mesin itu bisa berinfeksi pada kerusakan. Nah, gitu ya, bahaya juga itu karena ada chemical di dalamnya. Alat pemadam api ringan jenis CO2. Nah, ini jenis apa yang terakhir ini tentunya bahan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini cocok untuk memadamkan jenis kebakaran yang bersumber dari bahan cair seperti minyak yang sudah saya jelaskan tuh tadi ya. Juga mengadam kambing yang sumber dari instalasi listrik bisa juga ya. Bila kita sudah memahami jenis-jenis alat pemadam api ringan, nanti seandainya terjadi kebakaran di lokasi kerja kita, jangan sampai salah menggunakan. Nah, itu ya, the first safety itu. Untuk cara menggunakan, apa namanya, kita bisa langsung praktekkan oleh Bapak yang sudah bersedia maju pada ke depan untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara penggunaannya. Tapi sebelum dimulai, saya punya ilmu sedikit untuk Bapak sekalian agar mempermudah daya ingat kita dalam proses penggunaan APAR kita ini dengan singkat TAT atau bisa disingkat dengan tarik, angkat, tekan, ayuhkan. Nah, untuk apa namanya? Untuk APAR ini ada apa namanya? Ada simbol semboyan ya, semboyan TAT tadi. TAT itu apa sih? Tarik, angkat, tekan, ayunkan. Ya, seperti ini. Jadi tarik dulu nih itunya si apa? Si penjaganya, penjagalnya gitu ya. Terus habis ditarik diangkat. Tarik, diangkat, terus ditekan, dan tekan itu supaya keluar, diayunkan gitu ya. Oke, tarik full terus ya. Angkat alim, tekan squeeze, ayunkan sweep dan seterusnya. Ini teman-teman bisa nih belajar dari sini ya. Nanti saya kirim juga untuk materi ini supaya teman-teman bisa belajar ya. Oke, demikian. Terima kasih untuk persingkat waktu dan tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih. Nah, banyak ya materi-materinya yang bisa teman-teman dapatkan dari sini tuh. Wah, sampai berapa page. Itu ya, ada manager point dan HSL Fisher. Demikian, terima kasih.